Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di Yaumul Qiyamah. Kami segenap kru TV-ku mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Nah pemirsa, kurban adalah salah satu ibadah yang dilakukan oleh kita sebagai umat muslim sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa makna berkurban dalam konteks kekinian? Kita akan bahas pada episode Ulama Menyapa kali ini, dan sudah hadir di tengah studio kita narasumber kita pada sore hari ini. Beliau adalah Ketua Takmir Masjid Raya Baitur Rahman, Jawa Tengah. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada Bapak Dr. Kiai Haji Multazam Ahmad. Gimana tadi lancar ibadah sholat Idul Adha-nya Kiai? Alhamdulillah, tadi pagi kita sudah kita pantau ya, alhamdulillah di berbagai kota Semarang ini bagi umat Islam selalu antusias merayakan untuk sholat Idul Adha, baik di masjid-masjid besar seperti MAJT, Baitur Rahman, Kauman dan lain-lain. Alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Iya, juga sudah berlangsung ya untuk penyembelihan hewan kurban sesuai dengan tema kita kali ini, bahwa makna berkurban dalam konteks kekinian. Nah, apa sih sebetulnya makna berkurban itu sendiri Kiai? Ya, baik ya. Kurban itu dari akar kata koroba yakrobu kurbanan. Artinya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Ini memang memiliki satu sejarah yang panjang ya. Tentunya adalah kita pernah membaca di dalam satu kisah antara Ibrahim dan Nabi Ismail itu ya. Itu luar biasa di dalam hal ini. Nah, karena Nabi Ibrahim itu adalah merupakan satu sosok Nabi yang luar biasa. Terus yang putranya yang bernama Nabi Ismail itu juga luar biasa. Artinya saya sampaikan di dalam luar biasa ini adalah ada satu keharmonisan yang luar biasa antara komunikasi antara anak dan orang tua, yaitu Ibrahim. Saya tidak bisa membayangkan nih Mbak, andai kata dulu itu Ismail menolak, apa jadinya dunia? Ini yang perlu kita perhatikan itu. Nah di sana luar biasa. Nabi Ibrahim alaihissalam itu selalu meyakinkan kepada putranya, ya, pada putranya bahwa melalui mimpi itulah dengan 3 kali itu mimpinya yang sama mimpinya itu tentunya, sehingga disuruh untuk menyembelih putranya ini. Ya. Nah ini kan nalar kita nggak ketemu itu ya. Nalar kita, tapi di sana memang itulah yang terjadi memang. Kita yakini itulah yang terjadi, luar biasa di dalam hal ini. Maka kalau kita tanya di dalam konteks kekinian, ini luar biasa kalau kita melihat. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada putranya ini, ada proses edukasi, keharmonisan antara anak dan orang tua itu bagus, ya. Orang tua itu perintah apa yang dilakukan oleh Ibrahim melalui perintah Allah untuk menyembelih itu kan ketaatan itu ya. Ya betul. Betapa taatnya Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sing susah dinalar itu kan kok perintah melalui wahyu ini atau mimpi ya, itu kok nyembelih putranya itu loh. Itu sing susah dinalar. Benar. Yang kedua adalah Ismail sendiri selalu taat apa yang diperintahkan oleh ayahnya yaitu Nabi Ibrahim. Nah ini loh yang sulit untuk dinalar. Oh diperintah kok begitu mudah anaknya ya yang sudah menginjak dewasa itu. Jadi Ismail itu kan menginjak dewasa, maka kok langsung menerima atas perintah
orang tuanya yaitu bapaknya itu ya, ayahnya itu kok langsung gitu ya. Ini apa itu sebenarnya di sana? Ini kalau tidak Ibrahim itu memberi satu sikap ketaatan kepada Allah yang luar biasa, saya pikir susah untuk dinalar gitu. Ya, nah, inilah yang awal bukannya kita itu melakukan, kenapa harus kita melakukan korban. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail itu merupakan satu simbolisasi sebenarnya. Simbol. Jadi anak itu merupakan satu harta yang tiada duanya. Itu anak. Harus dilihat itu. Harta yang tiada duanya, menurut saya nomor satu itu adalah anak. Tapi karena harta yang disayangi, Nabi Ibrahim itu selalu lama menanti kehadiran anak. Ya, itu harta loh itu. Anak itu harta yang tiada duanya menurut saya. Apa sedihnya kalau orang itu berkeluarga, belum di karena keturunan itu momongan, itu sibuknya bukan main. Ya. Nabi Ibrahim sampai cukup lama itu menanti. Tapi menanti sudah hadir namanya Ismail, tiba-tiba ada perintah dari Allah. Nah, Ibrahim itu adalah betapa luar biasanya untuk memberi satu ketaatan kepada Allah sehingga melalui mimpi. Memang wahyu yang kita lihat ya, kita di dalam satu riwayah itu nabi-nabi itu memang mendapatkan wahyu itu banyak melalui mimpi. Itu nabi loh ya. Tapi nak manusia untuk perintah menyembelih itu lain lagi. Itu bukan mimpi yang sesungguhnya itu, tapi setan iblis itu. Bisikan itu. Tapi nabi-nabi memang iya. Nabi Adam, ya kan, Nabi Nuh, apalagi Nabi Muhammad, ya itu kan semuanya melalui sebuah proses mimpi, termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam itu kan 3 kali. Maka di situ setelah ditanya, wahai anakku, apakah saya mendapat mimpi ini sudah 3 kali, itu sama, Mbak. Jadi suruh untuk memotong. Nah ini nanti kita lanjut bahwa apa sih sebenarnya filosofi di dalam korban, di dalam konteks kekinian ini yang kita tarik di dalam saat sekarang ini, harus apa yang kita korbankan. Nah, itu kira-kira. Baik pemirsa, kita akan break sejenak, akan bahas lebih jauh lagi tentang konteks kurban ini. Tetap bersama TVku dalam Ulama Menyapa. Terima kasih masih bersama kami dalam Ulama Menyapa. Tadi sudah kita bahas bagaimana keteladanan ya, esensi dari kurban, yakni seorang ayah ya yang taat kepada Allah dan seorang anak yang bakti terhadap orang tua. Lalu apa makna kurban terhadap masa kekinian ini Pak Kiai? Ya, ini menarik Mbak. Tadi sudah kita sampaikan awal ya, jadi proses Nabi Ibrahim dengan putranya ini kan komunikasi yang begitu indah. Tidak bahasa sekarang itu anaknya tidak berontak itu ya. Mau disembelih tidak berontak, tapi taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan perintah dari orang tuanya. Nah, di dalam konteks kekinian, tadi sudah saya sampaikan bahwa anak itu merupakan satu harta yang tiada duanya, anak. Nah, sekarang ini itu merupakan satu simbolisasi ya, harta itu. Sekarang kekiniannya juga harus kita korbankan yang kita cintai itu ya. Di antaranya adalah kekayaan kita. Itu harus dikorbankan dalam rangka untuk perintah Allah, yaitu taat. Untuk apa? Untuk membantu yang berhak, yaitu disedekahkan. Itu namanya dikorbankan. Kan banyak orang yang awal ya. Awal itu bahasa apa ya? Sayang sama hartanya gitu. Awal kok. Awal itu bahasa eman ya. Eman ya itu. Eman toh gitu ya. Eman itu. Punya harta banyak untuk membeli hewan korban aja masih berpikir 1000 kali gitu ya. Padahal harganya kan sekarang kan paling tidak ya 3,5 juta itu baru untuk kambing. Kalau orang yang berduit kan sebenarnya itu kecil ya. Ya, tapi kalau tidak ada niatan itu dianggap sebuah persoalan yang sangat berat. Sangat eman-eman, masih awal berpikir ulang sampai sekian kali gitu ya. Nah, sekarang kita ini di dalam konteks kekinian itu harus berani ya. Harus berani untuk mengorbankan apa yang kita cintai,
apa yang kita miliki itu harus dikorbankan dalam rangka untuk ketaatan kita. Ya, misalnya kalau kita punya harta, ya harus kita tasarufkan yang berhak. Itu namanya kan korban, ya kan? Kalau kita memiliki ilmu, juga harus kita amalkan, harus kita lakukan untuk orang lain gitu. Itu namanya juga korban kan? Kalau tidak ada keberanian itu, saya pikir susah itu. Ya, apa saja yang kita cintai. Nah, sekarang kenapa sampai ada yang harus kita korbankan itu masih yang kita cintai? Iya betul, memang kalau di dalam fikih klasik itu kan memang ada syarat hewan-hewan yang dikorbankan itu harus baik gitu ya. Yaitu baik ini dalam konteksnya memenuhi syarat itu barang sing dicintai itu kan mesti apik gitu ya. Ya, betul. Bagus itu ya. Nah, jadi punya mobil yang bagus ya harus berani dikorbankan dalam rangka untuk kebaikan, ngono maknanya itu. Jadi semuanya yang kita cintai. Jadi yang kita korbankan harta yang kita miliki, misalnya uang ya, itu harus kita korbankan untuk membeli keberanian untuk membeli 1 ekor kambing atau apa gitu ya. Itu dalam rangka untuk kemaslahatan, itu namanya berani untuk mengorbankan. Yaitu kira-kira konteks kekinian itu. Jadi itu proses antara Ibrahim dan Ismail itu hanya simbol. Ternyata setelah keikhlasannya luar biasa Ibrahim, lalu Allah itu perintah pada para malaikat bahwa itu akan diganti. Ternyata iya diganti kan. Ya, diganti dengan seekor tidak sesungguhnya itu. Tidak anaknya secara nyata. Tapi ya. yang kita petik yang sangat menarik itu bahwa ketaatan itu, Mbak. Tidak semua orang loh itu. Ya Ibrahim ini menjadi contoh. Jadi harus berani untuk mengorbankan harta kekayaan yang masih kita cintai. Nah, ini kira-kira seperti itu konteks kekiniannya. Apa yang kita miliki, yaitu kekayaan, harta, rezeki, itu kan kita cintai. Ya, ini harus kita berani untuk kita korbankan sesuai apa yang harus kita lakukan dengan dalam rangka untuk kemaslahatan itu. Ya, itu kira-kira begitu. Baik. Untuk kemaslahatan sendiri tadi disampaikan ya. Lalu dari segi kemaslahatan untuk sosial kemasyarakatan. Nah, nanti ini apa hakikatnya nih korban dengan kesejahteraan sosial dengan kemaslahatan umat ini gimana Kiai? Iya. Jadi kan memang korban itu kan memiliki nilai sosial itu. Di antaranya adalah kita membagi daging korban itu kan dibagi-bagi, artinya kita sedekahkan. Ya. Orang yang berduit, orang yang memiliki kecintaan itu kita korbankan, diwujudkan dengan daging korban, ada nilai sosial kita bagi yang membutuhkan. Ya apalagi ya sekarang ini Mbak ya, banyak teman-teman rakyat kita yang kena PHK itu. Ini harus diperhatikan itu. Kena PHK ini kalau menurut koran itu adalah ada 13 ribuan itu di Jawa Tengah itu kena PHK. Artinya ini ada proses kemiskinan baru yang ada di Jawa Tengah. Ini ya itulah kita harus peduli kepada sesama. Jadi kita menyembelih hewan korban itu ada aspek sosial. Jadi kita kita lakukan. Yang kedua adalah kecuali kita bagi ada nilai tersendiri yaitu untuk peningkatan gizi gitu ya barangkali. Nah ini penting ya, entah itu dibentuk kaleng yang dikemas dalam kornet gitu atau apa itu, ini kan penting ini. Jadi ini sebenarnya substansi daripada ibadah korban itu memang ada nilai sosialnya, ya, tidak untuk diri kita, tapi adalah ada orang lain yang sangat membutuhkan. Ya, sekarang itu yang sangat membutuhkan luar biasa. Sejalan juga dengan program pemerintah ya untuk mengentaskan kemiskinan, stunting, bahwa memang butuh mengkonsumsi hewan ya, gizi tadi yang disampaikan Pak Kiai Multazam. Maka yang dipilih itu harus hewan yang terbaik, hewan yang kita sayangi. Jangan malah hewan-hewan yang asal aja bukan. Maka di sana itu kan di dalam Al-Quran diterangkan ya ma tunfiqu mimma tuhibbun, ya infakkanlah apa yang kamu miliki itu, yaitu barang yang masih kamu cintai, mimma tuhibbun, masih sesuatu yang kamu cintai ini. Jadi orang barang sing ora kamu cintai, justru sing kamu tasarufkan itu sing mbok cintai gitu loh. Ini angel memang Mbak.
Angel ini. Orang kalau awal kan, waduh ya duit 3,5 juta ini kan iso tangguh apa gitu ya. Tapi kalau tidak ada nilai keikhlasan pasti akan awal. Itu kira-kira seperti itulah gambarnya konteks kekinian itu. Pengorbanan gitu ya, kayak melepas apa yang kita cintai. Gitu harus. Itu harus ada keberanian. Keberanian. Nah, di dalam konteks saat sekarang ini momentum yang luar biasa ya. Maka kita diingatkan bahwa ini ada proses untuk merefresh kembali apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Ismail, sehingga bagi orang-orang yang sudah melakukan ibadah haji, sudah pernah melihat yang ada di Mekah, ada yang di Madinah, sudah tahu bahwa inilah sebagai bentuk yang luar biasa yang harus kita maknai ya, bahwa kita ini memiliki sebuah kecintaan kepada harta, harus kita berani. Ya, kata kuncinya berani. Ya, berani untuk dikorbankan. Ya, dalam rangka untuk kemaslahatan atau dengan bahasa tadi adalah konteks sosial gitu ya. Itu kira-kira luar biasa. Jadi kebermanfaatnya memang sangat luas gitu ya, bukan hanya kita sebagai pribadi kepada Allah, tetapi juga sosial masyarakat. Tadi juga Kiai menyebutkan bahwa memilih yang terbaik. Nah, kalau memilih yang terbaik tapi untuk dipamerkan gimana? Sesaat lagi kita akan kembali setelah komersial berikut ini. Terima kasih masih bersama kami dalam Ulama Menyapa, dan masih bersama narasumber kita ada Dr. Kiai Haji Multazam Ahmad MA. Nah, tadi Kiai kita harus memilih hewan terbaik untuk dikurbankan ya, yang gemuk, yang bagus, yang bobotnya besar, tapi buat pameran itu gimana nih Kiai? Untuk diupdate di media sosial, gitu kan sekarang banyak ya marak ya. Memang sekarang luar biasa ya. Jadi di era digital ini memang kita tidak memungkiri ya dalam itu apakah ini ibadah sah atau tidak gitu. Mungkin pertanyaannya kan mengarah ke sana. Begini Pak, itu tergantung niat ya. Kalau niatnya ini dalam rangka untuk sosialisasi sehingga orang itu bisa tertarik dan merasa tertarik untuk melakukan korban, ya itu saya pikir sah-sah saja. Ya, artinya begini. Pantas gak aku iki ya seperti ini juga memiliki rezeki itu kan. Tapi orang sana yang di sana aja itu ya banyak orang yang sampai nabung satu hari itu 5.000 atau berapa ya. Iya, bahkan yang sampai kemarin menabung ya. Padahal dia seorang, maaf ini ya sekali lagi, seorang pemulung. Iya, seorang pemulung. Nah, kira-kira kalau orang yang memamerkan itu dalam rangka ya agar orang tertarik dan malu kepada orang yang sudah menabung itu ya. Nah, kira-kira ya boleh-boleh saja kalau pemameran itu ya dipamerkan. Tapi ya memang luar biasa ya. Ada orang yang bisa saving ya setiap seminggu sekali ya, seminggu sekali kemarin diviralkan. Jadi kita tuh sebenarnya harus malu. Malu sama mereka ya. Malu sama mereka. Seharusnya begitu. Ya, seharusnya itu. Ya Allah, dengan susah payah dia sebagai seorang pemulung, maaf ini sekali lagi saya bukan berarti menafikan ya atau merendahkan saudara-saudara yang memiliki profesi itu, tapi saya merasa tertarik dan merasa takjub itu ya, spirit untuk saving gitu ya. Piye caranya membagi uang ya kan dengan kerja keras seperti itu Mbak. Ini kan saya benar-benar saya memberi acungan jempol seperti itu. Bahkan banyak itu yang sampai nabung sehari 10.000 barang di Sidoarjo itu malah bisa berangkat untuk haji. Ya, Masya Allah. Angel ya, seperti ini. Ini kan luar biasa. Jadi kalau dalam rangka agar orang itu tertarik melakukan ibadah sosial seperti itu ya, saya pikir itu tidak ada masalah. Tetapi kalau hanya pamer, ria, hanya supaya mendapatkan pujian orang niatnya, yaitu ya sebatas itu mungkin yang diperoleh gitu ya. Eman-eman iya, itu hanya itu mungkin.
Jadi memang harus memilih yang terbaik, tapi boleh ada pesan dakwah kalau kita mau share ada pesan dakwah dari kita supaya orang lebih tertarik juga mengikuti jejak kita, gitu ya, bukan untuk hebat-hebatan, keren-kerenan. Ya, keren-kerennya itu sih nggak benar itu, berlomba-lomba tapi niatnya keliru. Ya, kalau menurut saya itu sebatas agar orang itu merasa tertarik orang lain, ya, dan malu kepada orang yang sudah saving setiap minggu 5.000 dan akhirnya pas waktu Idul Adha dibelikan sapi atau belikan kambing. Itu kan Masya Allah, luar biasa itu. Nah itu menurut saya kita harus bisa malu lah, seperti itu. Nah itu kira-kira. Iya, Masya Allah, luar biasa ilmunya ya. Lalu apa nih kayak pemilih hewan kurban yang baik nih yang akan kita kurban, ini masih ada hari tasyrik lumayan loh. Iya. Walaupun hari ini tadi ada penyembelihan, kita masih bisa ada kesempatan atau mungkin kita terinspirasi menabung untuk tahun depan, gitu kan kayak. Nah, caranya gimana nih untuk memilih yang baik di antara yang baik ini? Ya itu tadi. Jadi itu berangkat dari yang kita sedekahkan, yang kita korbankan itu kan sesuatu yang masih kita cintai, mimma tuhibbun. Ini yang paling luar biasa. Sehingga kita sembelih, kita potong, itu nggak merasa iman, gitu loh. Meskipun itu masih sesuatu yang kita cintai. Ya orang imani gitu sing angel. Ya, jadi. Iya, kita udah beli yang bagus ya. Kita udah beli yang gemuk, yang bagus, udah bersih, terus harus juga dipotong gitu. Kan aduh kok iman gitu. Iman ya gitu. Jadi begini, sebenarnya simbolisasi ya. Perintah Allah kepada Nabi Ibrahim dan untuk memotong putranya dan diganti oleh seekor kambing gitu. Sebenarnya begini analoginya itu, manusia itu kan selama masih hidup itu kan memiliki nafsu hewaniyah itu ya. Nah, nafsu hewaniyah ini kalau tidak dikelola dengan baik atau bahkan tidak dipotong, ini akan membahayakan. Jadi ya persis kayak apa namanya kita ini tidak jauh dengan nafsu-nafsu kayak kambing itu loh, ya kan? Kayak hewan lah pokoknya. Itu kan tidak punya malu, tidak punya kasih sayang gitu kan. Nah, supaya manusia itu harus tampil beda. Tapi kita yakini bahwa manusia ini memiliki nafsu hewaniyah. Nah, kalau ini terus dibiarkan, itu sangat membahayakan. Itu ada ancaman bahwa martabat manusia akan bisa terancam di hadapan Allah kalau itu terus-menerus tidak dipotong nafsu-nafsu seperti itu. Simbol itu. Nah, ini sehingga kita melakukan korban itu sekaligus kita harus bisa memahami filosofinya seperti itu. Jadi kenapa kok tidak entok, tidak ayam itu kan. Jadi sing ketoke nafsu-nafsu gede itu ya kayak kambing-kambing itu ya. Ya, sapi kan gede-gede kan. Ya, dan itu kita cintai itu. Nah, sekarang kalau motong untuk kalau entok atau ayam gimana Pak dikorbankan? Ini memang banyak yang tanya itu ya. Yaitu namanya boleh-boleh saja kalau kita sedekahkan, misalnya untuk panitia, tapi bunyinya bukan korban itu. Boleh ya dalam rangka wis aku aja Pak, punyaan saya kita sedekahkan ya, ayam saya atau entok gitu. Untuk panitia kan boleh-boleh saja. Tapi bunyinya akadnya bukan korban, gitu loh. Jadi harus beda. Sedekah aja gitu. Sedekah aja. Ya kan mendapat pahala. Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa itu. Tapi bunyinya bukan korban ya itu. Karena sudah ada ketentuannya gitu ya, sudah ada syarat. Korban itu sendiri. Itu kira-kira seperti itu. Masya Allah, luar biasa. Baik, tadi berarti filosofi itu ada ya bahwa ketika kita menyembelih hewan kurban berarti menyembelih juga nafsu-nafsu hewani kita ya yang ada di dunia dalam ini. Diri manusia. Jadi selama hidup itu kayaknya selalu melekat lah, masih banyak ya. Dan itu harus diingatkan. Jadi tidak hanya hewannya yang dipotong, tetapi sebenarnya itu adalah filosofinya bahwa manusia itu punya nafsu hewaniyah, yang suka sombong, yang suka serakah, yang suka tidak ada rasa kasih sayang sesama manusia itu kan wedus toh. Coba itu kalau kambing dikumpul mesti apa itu terjadi macam-macam toh, birahinya, terus pengen berantem, ya kan, dan lain sebagainya. Apalagi monyet,
Ya itu kan binatang. Kalau kita itu seperti itu kan payah itu. Ya itu kira-kira begitu itulah. Jadi makan aja, kalau monyet kan wah tidak tahu temannya itu kebagian atau tidak. Bahkan kan kalau monyet itu kan dikantongi sendiri. Lah anak manusia seperti itu. Nah itu kira-kira begitulah. Jadi ada nafsu-nafsu hewannya yang sangat membahayakan. Ya. Maka harus dipotong melalui simbol untuk apa kita potong, yaitu nafsu diwujudkan dengan apa hewan itu yang sering melekat pada manusia dengan harapan kalau orang berkorban itu akan mengerti dirinya. Oh iya ya, saya juga memiliki nafsu hewan, maka saya harus tahu gitu kan. Jangan sampai apa namanya yang kita miliki, yang kita sayangi ini adalah semata-mata untuk diri kita, tetapi juga ada hak-hak yang orang lain yang sangat membutuhkan. Nah itu kira-kira Mbak Fajar. Masya Allah. Jadi ada pembelajaran ada di hari raya edukasi. ini ya, bukan ya hanya ada edukasi di dalam apa proses penyembelihan hewan itu ya. Itu tadi yang sudah saya sampaikan. Iya, ya. Masya Allah. Baik, kita akan break lagi sebelum kita bahas lebih lanjut seputar kurban ini dalam konteks kekinian. Tetap bersama kami dalam Ulama Menyapa. Terima kasih masih bersama kami dalam Ulama Menyapa. Masih bersama narasumber yang setia menemani kita, Kiai Multazam. Nah, lalu apa ini Kiai cara mengimplementasikan ibadah kurban yang setelah kita lakukan ini untuk hari-hari kedepannya kita? Ya. Gitu. Ini yang menjadi satu pertanyaan yang cukup menarik ya. Jadi setelah kita ada prosesi penyembelihan kurban dan tadi filosofinya sudah saya sampaikan. Apa implementasinya ya dan dampaknya itu apa gitu ya. Setelah ini apa? Setelah ini itu apa gitu. Yang pertama adalah kita bisa mengambil hikmah. Ada kesadaran dalam diri orang yang berkorban itu. Ya jadi kita memiliki harta yang juga untuk kepada orang lain, ini satu. Yang kedua ada kesadaran bahwa setelah kita melakukan korban itu ada kesadaran bahwa ternyata apa yang kita miliki ini, yang kita sembelih itu adalah bagian dari apa namanya harta kekayaan kita yang harus kita sedekahkan kepada orang lain gitu ya. Jadi kekayaan yang kita miliki ini apa namanya benar-benar bisa bermanfaat kepada orang lain itu ya. Baik itu kekayaan yang berupa apa ya, mungkin jabatan, kedudukan, itu harus diimplementasikan. Jangan malah setelah kita memotong, kalau kita tidak mengerti, wah sangat berbahaya. Nanti akan kembali lagi. Padahal kita sudah memotong, sudah kita korban sapi gede, ya yang tadi kan luar biasa itu ya itu berapa ton itu. Nah ini supaya ada kesadaran. Manusia itu ada kesadaran. Ya Allah, saya ini ternyata memiliki nafsu-nafsu seperti itu. Jadi maka tidak hanya sekedar kita itu makan daging setelah daging kurban itu ya, tetapi ada kesadaran tumbuh bahwa kita akan berbuat baik yang setelah kita berkorban itu, sehingga akan memahami eksistensi diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu untuk ketaatan kita atas perintah-perintah melalui tadi dari sejarah Nabi Ibrahim kepada anaknya yang dikorbankan seperti itu. Nah ini insya Allah kalau kita bisa memahami dalam filosofi ini ke depan sampai apa namanya selama kita itu masih hidup, nah ini memang perlu dibutuhkan dalam filosofi Mbak. Ya jadi tidak hanya sekedar kita korban bar terus besok enggak. Nah ini saya terima kasih sebagai pencerahan ya di dalam kesempatan ini. Oh ternyata begitu ya gitu lah. Ini saya terima kasih kepada TVKO ya yang sudah memberi atau memfasilitasi di dalam hal ini makna korban itu seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar kita duit, duit rezeki, terus korban barbar terus orang enggak ada. Tidak ada bekas sama sekali, itu kacau itu. Biasanya hingar-bingar aja gitu, terus selesai sudah hingar-bingar berkurban, cari hewan, sembelih selesai. Bahkan sampai apa namanya berminggu-minggu daging tuh masih di kulkas itu. Nah ini kan sering ya kita lihat itu. Enggak itu sebenarnya itu. Ya.
Apa enggak boleh Pak Amal? Ya boleh-boleh saja lah. Tetapi ada yang perlu kita bagikan kepada yang berhak kepada orang lain gitu. Jangan sampai ditumpuk terus itu ya. Kacau. Jadi kita melakukan ibadah kurban itu harus ada bekas. Itu tadi yang sampaikan Mbak Fajar bahwa implementasi ini gimana? Jadi ada tumbuh kesadaran eksistensi diri kita, ketaatan kita kepada Allah. Jadi sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada kita, termasuk rezeki itu adalah kita korbankan. Tapi kata kuncinya adalah harus berani. Nah orang berani, uang itu menjadi awal, pelit, pedit, apa nih? Titil, bakhil, apa nih? Wes pokoknya apa namanya? Wa'akhwatuhalah dan sedulur-sedulur itu. Jadi ini banyak dalam hal ini. Maka harus kita segera kita potong bentuk-bentuk seperti itu. Nah itu kira-kira Mbak Fajar. Luar biasa. Jadi penahan diri ya masih. Jadi setiap event yang diselenggarakan yang kita peringati sebagai umat Muslim itu untuk dalam rangka juga mempertahankan keimanan kita, bahkan meningkatkan begitu nggak pakai kurang harus lebihnya. ada bekas, harus ada bekas. Tidak hanya sekedar bar, tidak, tapi harus sedikit banyak apa makna. Apa namanya setelah kita melakukan ini itu apa sih yang harus kita lakukan gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar kita makan daging, sop buntut dan bukan itu. Itu hanya bagian kecil. Tapi apa makna? Itu yang sangat penting yang harus kita perhatikan, dan alhamdulillah kayaknya ini sudah banyak sekali yang apa namanya dari berbagai tempat kita lihat banyak yang melakukan ibadah korban. Ya, alangkah indahnya kalau umat Islam itu diberi rezeki oleh Allah, umat ini bisa melakukan ibadah korban dan bisa memahami pula filosofinya, maka insya Allah Allah itu akan bisa apa namanya memberi keberkahan yang lebih besar lagi. Ya di dalam satu negara, di dalam satu apa namanya tempat dan lain sebagainya. Insya Allah akan ada keberkahan. Ya, baik. Dan ini ada sedikit pertanyaan juga nih Kiai, bahwa lebih enak mana nih kalau kurban kita sembelih sendiri, bagian sendiri, apa atau menitipkan gitu ya kepada mungkin masjid, kemudian juga lembaga amil zakat dan lain sebagainya. Itu lebih afdol yang mana gitu Kiai? Karena masih ada di masyarakat kita beredar bahwa lebih enak tuh ya kurban sendiri, potong sendiri, bagi sendiri. Nah itu bagaimana Kiai menurut Kiai Multazam gitu? Kalau menurut saya itu lebih bagus ya kita serahkan kepada panitia itu. Itu lebih bagus. Artinya gini, jangan sampai kita ini memiliki pemikiran apa kadangkala kita itu menyerahkan itu ada pemikiran begini. Jangan-jangan udah ditukuk kelon. Itu yang harus kita luruskan itu. Jadi menurut saya ya sudahlah kita percaya kepada panitia yang sudah terbentuk di masjid-masjid, itu lebih baik. Wes ngono menurut saya itu. Tapi juga ada sebagian warga kita itu yang masih itu tadi ada was-was itu. Wes sampai wae tak anulah tak apa sembelih dhewe, tak bagi-bagi dhewe, itu ya ono sing gitu. Ya itu kan masih ada sifat hal-hal seperti itu. Kayaknya ya ikhlas tapi setengah gitu. Tapi nah kalau kita pasrahkan kepada panitia itu lain lagi loh. Wes pure ya. Udahlah supaya dikelola dengan baik, wong iku wis tak apa sedekahkan, wis tak serahkan di monggo. Itu ada keikhlasan yang sangat terbuka dan kayaknya lebih besar keikhlasannya. Nah, itu kira-kira seperti itu. Panitia juga tahu ya di mana tempat yang harus disalurkan begitu ya, Kiai. Insya Allah seperti itu. Ya, baik. Baik pemirsa, kita akan break sejenak, kita akan kembali setelah commercial break berikut ini. Tetap dalam Ulama Menyapa. Terima kasih masih bersama kami dalam Ulama Menyapa. Nah, nggak terasa nih kayak kita sudah ada di penghujung acara, tapi kita masih ingin merangkum nih untuk nasihat ulama untuk para pemirsa bahwa bagaimana sih sebetulnya makna berkurban dalam konteks kekinian yang sudah kita bahas tadi. Monggo Kiai. Terima kasih. Jadi sudah banyak hal yang sudah saya sampaikan. Di dalam hal ini tadi ada filosofi kurban, bagaimana implementasinya, dan bagaimana agar makna kurban itu memberi dampak sosialnya tadi sudah saya sampaikan, dan saya ucapkan selamat bagi saudara-saudara kita yang baru saja merayakan sholat Idul Adha. Mudah-mudahan amaliyah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga
kepada orang-orang yang berkorban. Mudah-mudahan juga di tahun-tahun yang akan datang kita tetap selalu istiqomah di dalam hal ini. Memang ada juga begini Mbak, pemikiran yang kurang pas itu ya. Loh dhisik wis korban kok, saya kira usah. Itu ada juga. Padahal kita itu dulu wis korban, sekarang korban itu malah lebih baik. Itu kan dalam rangka untuk merefresh. Jadi niatan kita, ketakwaan kita itu. Jadi bukan berarti dulu sudah selesai terus tidak berkorban lagi, itu tidak. Jadi terus menerus itu malah yang dianjurkan. Ya, tapi ada dulu masa pernah dengar itu ya. Udah pernah berkorban kok ibu serau tahu gitu ya. Tahu gitu itu kurang dibenarkan di dalam ini. Yang terakhir yang tidak kalah penting bahwa saya menghimbau kepada para pendengar, para pemirsa TV-ku yang kita cintai ini, alhamdulillah kita bisa menyampaikan beberapa hal melalui media ini. Mudah-mudahan kita akan lebih mengerti, lebih memahami makna Idul Korban. Tadi sudah saya sampaikan secara filosofinya yang bersumber dari itba kita kepada Nabi Ibrahim dan kepada Ismail yang harus kita teladani di dalam kehidupan kita. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat di dalam kesempatan ini. Amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun atas kerawuhannya Kiai sudah berbagi ilmu dengan kami juga pemirsa TV-ku dimanapun Anda berada. Dan pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita dalam Ulama Menyapa episode kali ini. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Fajar pamit, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi